Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. An'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Tentunya sebelumnya kami menyampaikan terima kasih kepada pengurus Masjid Al-Muamanah yang telah mengizinkan kami untuk melaksanakan kajian di tempat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, untuk kemudian kita bersama-sama bermajelis. Jadi posisi kami ada di depan sini, belum tentu kami lebih berilmu daripada jamaah sekalian. Kata Allah di dalam Al-Quran, Subhanalladzi la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Allah, tidak ada ilmu yang kita miliki kecuali yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, yang sampai detik ini masih memberikan kita banyak karunia, masih memberikan kita banyak nikmat yang tak terhingga, sehingga alhamdulillah nikmat yang paling utama masih kita bisa rasakan, yaitu lezatnya keimanan dan keislaman di dalam diri kita. Kita memang diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak diperintahkan untuk kemudian menghitung-hitung nikmat Allah. Di mana dikatakan di dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kata Allah, maka Allah akan tambah. Tapi jika kalian mengingkari nikmatku kata Allah, Allah akan mengancam dengan azab yang sangat pedih. Rumusnya gampang. Bersyukur sama dengan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengingkari nikmat sama dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai orang yang pintar, tentunya kita memilih untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak mau rugi. Pasti kita ingin untung jamaah sekalian. Lalu pertanyaannya jamaah sekalian, kenapa masih banyak saudara-saudara kita yang tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa ketika kita berhasil dalam prestasi dunia, kita melupakan Allah Subhanahu wa taala? Begitu banyak karunia Allah dalam diri kita. Belum lagi Allah kasih penglihatan, pendengaran, tangan, kaki, semuanya digratiskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa kita tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah kita merasakan betapa besar kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita? Betapa besar rahmat Allah Subhanahu wa taala pada diri kita. Betapa besar ampunan Allah pada diri kita hingga Allah menutup aib-aib kita. Kata ulama kita, seandainya aib-aib kita itu seperti bau, maka kalau Allah munculkan itu tidak ada yang ingin bergaul dengan kita. Tapi alhamdulillah Allah akan hanya memunculkan yang baik-baik pada diri kita. Mari kita basahi lisan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari tanamkan di dalam hati kita kalimat alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Lalu di lisan kita senantiasa kita lantunkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya bagimu ya Allah, Tuhan semesta alam. Lalu dalam kehidupan sehari-hari kita tunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi bersyukur itu adalah kita menggunakan nikmat Allah untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam proses kita sehari-hari, tentunya setiap hari kita melakukan proses hijrah. Jadi tidak hanya hijrah itu dari hal yang tidak baik ke yang baik,
tapi proses hijrah itu terus terjadi di dalam diri kita. Yang sudah baik hari ini, maka kita tingkatkan menjadi lebih baik. Kita istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan persaudaraan kita, majelis kita ini insyaallah memberikan manfaat bagi kita untuk semakin menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita digolongkan sebagai hamba-hamba Allah yang kemudian mampu bersyukur dan taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sesuai jadwal kita malam hari ini, kita kembali menyampaikan fadilah amal dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah sekian purnama kita tidak diizinkan oleh Allah untuk bermajelis, alhamdulillah atas izin Allah hari ini kita kembali dipertemukan Allah dalam suasana yang kemudian tentunya kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga kepada jamaah online live streaming yang turut kita bersama-sama belajar agama, karena itu adalah keharusan bagi kita semua. Insyaallah pada malam hari ini kita sudah berada di hadis 112. Jadi kita sudah melewati 111 hadis dari beberapa kajian kita di belakang. 112 adalah hadis mengenai pahala dan keutamaan berakhlak mulia. Jadi kalau kita berakhlak mulia itu terdapat pahala besar yang Allah sediakan kepada kita. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kalian, kata Rasulullah, yang memiliki akhlak yang mulia. Jadi berbicara mengenai akhlak dalam agama kita, akhlak itu merupakan dimensi nilai dari syariat agama kita. Jadi agama Islam tidak hanya sekedar kemudian akidah dan ibadah saja yang dibahas terus-menerus, namun kita juga diajarkan akhlak yang mulia. Maka terkadang itu di pondok-pondok pesantren itu bukunya akidah akhlak. Jadi akidah dulu, kemudian akhlak. Karena akidah itu sendiri merupakan poros atau pondasi dari akhlak itu sendiri. Sebagaimana jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti kita ketahui bersama dalam sabdanya, innama buistu liutammima shalihal akhlak, atau dalam hadis lain, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Kata Rasulullah, sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Jadi pada zaman jahiliyah seperti kita ketahui bersama itu dulu ada beberapa akhlak di orang zaman jahiliyah dulu itu sudah baik. Misalnya dia menepati janji, membantu saudaranya. Tapi ada juga akhlak-akhlak mereka yang tidak baik. Jadi inilah yang disempurnakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah kemudian diutus oleh Allah di persada muka bumi ini. Jadi jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis juga ini mengisyaratkan kepada kita jangan menyepelekan yang namanya akhlak, karena inilah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam beberapa kejadian dengan akhlak Rasulullah kemudian berdakwah. Dengan akhlak Rasulullah banyak yang kemudian orang yang terketuk hatinya untuk masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita bisa lihat dengan akhlak banyak orang yang ingin berhijrah masuk ke dalam Islam karena melihat nilai Islam itu ternyata
di sisi manusia. Itulah yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat, bahwa agama kita itu agama yang memiliki akhlak yang mulia. Belum lagi kita diajarkan salah satu sedekah yang paling ringan itu senyum kepada saudara kita. Itu akhlak yang mulia. Ya. Tapi jangan senyum-senyum caleg. Biasanya itu tidak simetris katanya senyumnya, karena dipaksa. Tapi kita senyum kita karena menyenangkan hati saudara kita. Kemudian jamaah sekalian, Imam Ibnu Qayyim mengatakan seluruh agama itu akhlak. Jadi barang siapa yang bertambah baik akhlaknya, maka semakin bertambah baik pula agamanya. Jadi ada kaitannya. Jadi kalau ada orang yang sholat tapi belum baik akhlaknya, berarti ada yang salah dalam sholatnya. Kalau ada orang yang puasa Senin Kamis, puasa pun Ramadan, tapi masih jelek akhlaknya kepada manusia, berarti ada yang salah dalam puasanya, ada yang salah dalam sedekahnya, sehingga itu tidak kembali kepada dirinya. Jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti kita sampaikan di awal, bahwa akidah adalah pondasi awal dari cerminan akhlak kita. Sebagaimana seperti kita ketahui bersama, akhlak itu tidak hanya kepada manusia. Mungkin kita ketahui bersama akhlak, kita hanya tahu bahwa akhlak kepada sesama manusia, tapi juga kita harus berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sebagaimana di beberapa ayat, sebagaimana ayat memerintahkan kita berbuat baik kepada kedua orang tua, Allah memerintahkan terlebih dahulu untuk taat menyembah Allah, baru kemudian berbuat baik kepada orang tua. Artinya apa? Penuhi dulu ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Inilah yang kemudian yang harus kita perhatikan jamaah sekalian. Islam menganjurkan setiap penganutnya, setiap muslim untuk berakhlak mulia. Banyak yang bisa kita lakukan dalam hadis-hadis yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kita kemuliaan dalam bermuamalah, atau dengan kata lain sering kita dengar hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna kata Rasulullah adalah yang paling baik budi pekertinya. Jadi memang ini akhlak cerminan dari keimanan kita. Semakin tinggi keimanan kita, maka tentunya semakin baik akhlak yang kita tonjolkan jamaah sekalian. Jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam ini juga kami ingin menyampaikan bahwa hubungan antara keimanan kita dengan akhlak yang kita hasilkan, di mana dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satunya disampaikan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyu'sijarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah menyakiti tetangganya. Kemudian dilanjutkan lagi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifa. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka muliakanlah tamunya. Kemudian dilanjutkan lagi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkata yang baik
atau diam. Jadi keimanan dan akhlak itu ditunjukkan berkaitan erat dalam hadis ini. Kalau kita beriman, maka jangan sakiti tetangga. Kalau kita beriman, maka muliakan tamu kita. Kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lontarkanlah kata-kata yang baik. Atau kalau kita tidak bisa berkata yang baik, diam saja. Ada juga kita dengar diam itu emas. Kalau bicara apa yang dilakukan? Artinya apa? Diam itu emas kalau kita tidak bisa berkata-kata yang baik. Karena nanti ini jamaah sekalian, apa yang kita lontarkan itu semuanya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, akhlak yang buruk akan mengurangi keimanan kita, akan mengurangi kesempurnaan keimanan kita. Sebagaimana dicontohkan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 11. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok atau mencela kaum yang lain, karena boleh jadi kaum yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Kemudian dilanjutkan, janganlah kelompok perempuan mengolok-olok atau mencela kelompok wanita yang lain, karena boleh jadi kelompok wanita yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Kemudian dilanjutkan lagi jamaah sekalian, janganlah kamu saling mencela dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan setelah beriman, dan barang siapa tidak bertobat maka mereka termasuk orang-orang yang salim. Jadi di dalam Al-Quran digambarkan jika kita berakhlak buruk, maka itu akan mengurangi keimanan kita. Dan ini dicontohkan banyak di antara kita terkadang saling mencela atau saling memanggil dengan panggilan yang buruk. Atau misalnya dia panggil WCPR atau Webota. Memang dia bilang tidak tersinggung ji Ustaz, ketawa-ketawa ji. Siapa yang tahu hatinya orang? Siapa tahu hatinya menangis? Ini kedai sikap bota. Contoh-contoh ini jangan sampai ada yang tersinggung. Makanya jamaah sekalian, orang tua kita itu memberikan kita nama yang baik. Misalnya salam, mau dipanggil panggilan dengan panggilan buruk, itu sudah merusak namanya. Maka kemudian marilah kita kemudian manggil dengan yang baik, karena di beberapa generasi kita, di sekitar kita itu anak SD, biasa kita lihat dia memanggil temannya dengan panggilan yang luar biasa. Bahkan maaf panggilan biasa, dia bilang telas. Tuh. Ini dianggap biasa, tapi ini kemunduran akhlak bagi kita. Siapa yang bertanggung jawab? Ya, sampai di mana kita? Ya, baik, jadi generasi kita itu sekarang akhlaknya memprihatinkan jamaah sekalian. Nah, ini tugas-tugas kita, baik itu yang anak muda maupun yang sekarang sudah menjadi orang tua, kemudian ada kemanakannya, ada anaknya. Ini tugas kita bersama. Karena sekali lagi selalu kita katakan, anak itu adalah investasi terbesar kita. Kalau anak kita baik, mereka akan membawa kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak,
maka dia akan menarik kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana digambarkan, ada anak yang mau dilemparkan ke dalam neraka. Anak bilang, tunggu dulu, jangan kita lemparkan ke saya. Panggil dulu orang tuaku. Kenapa orang tuamu? Karena tidak pernah mengajarkan kepada saya bagaimana beradab, tidak pernah mengajarkan kepada saya bagaimana berakhlak, tidak pernah mengajarkan kepada saya untuk mengenal Allah. Maka anak dan orang tuanya sama-sama dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini bukan harapan kita. Mudah-mudahan kita semua bisa memberikan contoh yang baik, akhlak yang baik, sebagaimana Rasulullah dalam berbagai peristiwa memberikan kita contoh yang terbaik. Rasulullah diperlakukan tidak baik, tapi dia membalas dengan kebaikan, dan hingga akhirnya orang yang berbuat buruk kepada Rasulullah itu kemudian masuk ke dalam Islam. Kita pernah mendengar bagaimana kisah seorang wanita tua yang berada di sudut pasar, yang hanya keluar dari mulutnya itu kebencian kepada Rasulullah. Tapi kita tahu jamaah sekalian, tiap hari, tiap pagi Rasulullah pergi menyuapinya. Kira-kira kalau kita itu suapnya dikasih masuk kamar sama sendok. Tapi Rasulullah dengan lembut memasukkan ke mulut wanita tua yang setiap terlontar dari kalimat itu kebencian kepada Rasulullah, tapi diperlakukan dengan lembut. Hingga suatu ketika Rasulullah telah wafat, kemudian digantikan oleh sahabat, disuapi. Wanita tua ini mengatakan, tidak sama, bukan ini orangnya yang biasa suapi kak. Yang biasa suapi kak lemah lembut sekali. Maka sahabat pada saat itu menangis. Benar, bukan lagi Rasulullah yang menyuapimu. Yang menyuapimu adalah Muhammad. Apa yang dikatakan wanita tua itu? Dia menyesal, dan pada saat itu mengatakan 2 kalimat syahadat dan masuk ke dalam Islam. Inilah akibat karena akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dicontohkan kepada kita jamaah sekalian. Pernah juga kejadian keturunan dari Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz. Dia melihat seorang anak-anak yang mengembalakan kambing. Maka dia ingin menguji anak yang mengembala kambing ini. Kalau mengembala kambing itu banyak sekali kambing. Jadi biar tidak kentara kalau ada hilang satu. Maka Umar bin Abdul Aziz itu kemudian ingin menguji anak yang mengembala kambing ini. Maka datanglah ia kepada anak pengembala itu dan mengatakan, kasih beli mas 1 kambing. Kemudian anak ini mengatakan, maaf, ini bukan kambing saya hanya mengembalakannya. Kemudian Umar bin Abdul Aziz mengatakan, 1 ji, tidak kentara ji itu kalau dijuali 1. Apa kata anak ini? Memang si pemilik kambing tidak mengetahui, tapi Allah pasti melihat saya. Luar biasa akhlak dari pengembala ini. Karena dia tahu, innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. Jamaah sekalian yang insyaallah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita. Dia bersabda, "Wahai Rasulullah, sungguhnya aku memiliki kerabat. Aku berusaha menyambung silaturahmi dengan mereka, namun mereka memutusnya. Aku berbuat baik kepada mereka, namun mereka tidak berbuat baik kepada saya. Aku bersabar dengan gangguan mereka, namun mereka menyakitiku." Ini sering kita alami. Berbuat baik, ini sengalir dibalas dengan keburukan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika benar apa yang engkau katakan, maka seakan-akan engkau masukkan bara api ke dalam mulut mereka, dan pertolongan Allah akan terus-menerus bersamamu untuk mengalahkan mereka
selama engkau bersikap seperti itu. Jadi kita tidak akan rugi berakhlak mulia. Justru orang yang akan berbuat tidak baik kepada kita akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian senantiasa menghiasi diri-diri kita dengan akhlak yang mulia. Karena ini akhlak adalah cerminan